Hello and what's up Jekis. Sekarang kita sudah bersama dengan Mercedes V-Class alias V260 LWB facelift tahun 2020. Dan mobil ini itu semacam alternatif gitu ya bagi para bos-bos yang bosen banget ngelihat Alphard di jalanan ibu kota. Karena kalau orang-orang nyari MPV mewah, rata-rata kan pasti Alphard dan Alphard lagi gitu kan. Padahal ada ini yang selain dia bodinya lebih besar dan megah, badge-nya juga terasa lebih mewah. Apakah dia bisa mengunggul Alphard dengan German engineering? Karena itu, tanpa dulu lagi, yuk start your engine. Walaupun rata-rata bos yang beli Mercedes V-Class itu duduk di row kedua dan pakai chauffeur, namun kami tetap penasaran dengan rasa berkendaranya. Jadi kayak apa sih? Yuk test drive V-Class, let's go! Nah untuk jadi sebenarnya kami dari Laknats itu kayak agak bingung ya sama orang Indonesia, terutama kalau nyari luxury MPV. Karena typically pasti Alphard, dan Alphard lagi gitu. Padahal alternatif Eropanya pun banyak ya, salah satunya ada VW Caravelle atau Transporter, dan ada ini gitu, Mercedes V-Class. Dan kita mulai dulu ngomongin mengenai driving impression mulai dari 3 hal positif ya. Karena kemarin kita ngetesin itu ke Bandung dan itu cukup valid buat road trip gitu, enak banget. Oke, yang pertama yang kita rasain terutama pas di tol gitu ya, on the way Bandung, itu adalah driving dynamics dari mobil ini. Alphard itu nggak ada apa-apanya kalau soal driving dynamics dari mobil ini, karena Alphard kan ya nyantai kayak duduk di sofa gitu kan, kayak lembek gitu, terus tenaga yang nggak ada, terus ngayun kayak naik perahu gitu. Kalau ini benar-benar kerasa seperti a proper European chassis, sangat dynamic gitu ya. Setirnya sangat tajam, kemudian stabilitasnya luar biasa karena kan ada fitur crosswind stability juga. Iya, dia memang lebih stiff dari Alphard, tapi dia membuat mobil ini jadi sangat fun to drive. Kemudian yang kedua adalah mengenai how easy to drive it is. Jadi di mobil ini walaupun dia besar, panjangnya 5,3 meter gitu kan, gak berasa intimidating untuk disetir mobilnya. Bahkan turning radius dari mobil ini itu surprisingly kecil banget. Makanya kita suka buat dalam kota gitu, putar balik apa-apa nggak kagok dan nggak nyusahin. Pas kalian parkir, kalian kunci mobilnya terus lihat ke belakang, baru deh kayak wah anjir, gede banget mobilnya gitu kan. Dan yang ketiga tentunya adalah fitur di baris keduanya, karena setelah facelift ini jadi benar-benar proper. Yang pre-facelift itu kan kayak kantor gitu kan ya, tidak terlalu nyaman, tidak seperti lounge kayak Alphard gitu. Kalau ini, nah ini baru proper karena dia dapat Ottoman pilot seat gitu seperti Alphard, yang ada fitur massage, ada fitur heated, dan ada fitur cool. Jadi kalian bisa dipijit sambil adem gitu. Adem itu beneran kerasa adem, jadi cukup enak. Namun tentu aja nggak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si V-Class ini. Yang pertama adalah untuk bikin driving dynamics bisa setajam dan stabil ini, tentunya kalian perlu stiffening the suspension sampai to the point dia lumayan stiff gitu ya. Kalau Alphard kan ngayun kayak kapal gitu ya, makanya mobilnya tuh kayak wallowing gitu. Kalau ini dia memang terasa stiff. Stiffnya tuh to the point dimana kalau kalian ngelewatin beberapa jalan yang nggak rata, itu kabin tuh kayak gerabak-gerubuk gitu ya, kayak agak harsh stiff gitu. Memang seperti itu. Apalagi kalau kosong. Kalau penuh masih kebantu deh, padat gitu ya. Kalau kosong tuh di belakangnya seperti itu gitu ya. Yang kedua adalah sliding door-nya. Sliding door-nya sendiri juga sama penyakitnya sama rata-rata sliding door mobil pada umumnya, dimana kayak dia pasti akan bunyi-bunyi gitu. Apalagi di kecepatan tinggi dia kadang-kadang suka bunyi dan wind whistle pun masih kedengeran. Dan yang terakhir adalah mau gimana pun this is a glorified Vito gitu. Jadi mau semewah apapun si V-Class, rasa Vito khas mobil Niaga itu masih nyisa di beberapa tempat. Contohnya di jendela belakang yang nggak bisa dibuka, itu kan khas mobil Niaga. Kemudian di jendela ketiga yang bukanya ke samping begini kayak kijang kapsul, interiornya sendiri yang memang kayak gua bilang tadi yang nggak terlalu solid banget, yang kadang-kadang masih suka
gelabar-geleber, gerabak-gerebek gitu, itu pun masih bisa gitu ya. Jadi menurut kami sih, secara kesimpulan, kalau kalian mencari sebuah MPV yang untuk plek-plek tok-tok nyari kenyamanan row kedua, ya si V-Class ini ya bisa dibilang setara atau ada yang lebih baik sedikit lah dibanding V-Class ini di pasaran. Tapi kalau kalian mencari sebuah MPV yang paling well balance antara kenyamanan row kedua dengan fun to drive-nya, nah itu baru V-Class shine banget. Karena ini yang paling best of both worlds. Kalian bisa nyaman nyetir sendiri, dan kalian juga bisa nyaman di row kedua sebagai bos. Eksterior tampil boxy dan minimalis khas dengan van asal Eropa, namun dengan ukuran yang bongsor dan velg yang besar, ia tetap tampil mewah dan karismatik. Oke, tadi di driving kan kita udah establish bahwa mobil ini tuh lebih fun to drive dibandingkan Alphard gitu ya. Driving dynamic-nya lebih fun dan engaging untuk sebuah van yang segede ini. Tapi gimana soal desain eksterior? Nah, desain memang selera, tapi kalau kita mulai dari belakang sini, ya memang bisa kita bilang kalau angle belakang dari si V-Class ini merupakan angle dia yang paling basic gitu ya, paling gak atraktif gitu. Kenapa? Karena dia memang masih kelihatan unsur mobil-mobil niaganya sebagai bawaannya gitu kan. Ini tuh bener flat, seflat-flatnya gitu. Kalau kalian dari samping, itu tuh kayak ngelihat tembok atau kayak ngelihat kulkas. Oh bukan, mungkin sesuatu yang lebih mewah. Oh kayak ngelihat brankas, iya. Jadi flatnya tuh bener flat banget gitu kan. Tapi ya at least untuk varian facelift ini dia udah mencoba sedikit lebih manis lah dengan adanya spoiler seperti ini, biar nggak benar-benar tepos banget gitu kan. Third brake stop lamp di sini, kacau dari Fogger V260 seperti ini, dan bempernya pun ya cukup polos, dan bempernya tuh kecil ya kalau dibanding bodinya cuman ya sejengkal gini doang gitu. Tapi at least udah ada parking sensor di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah gitu ya. Menurut kita sih yang paling ngangkat banget bagian belakang ini itu adalah bagian taillights-nya, karena taillights-nya sendiri ini walaupun secara desain dia sederhana banget dan kekecilan kalau dibanding bodinya, tapi at least pas nyala dia tuh keren gitu, ada unsur estetiknya karena dia LED bar 3 gitu ya, kayak cakar gitu. Jadi lampu senjanya LED bar di sini, lampu remnya LED dots di tengahnya, lampu seinya LED strip di bagian dalaman sini, dan lampu mundurnya ada di bagian clear yang di sebelah sini gitu. Di samping sini juga dia bener-bener sleeper banget gitu, kayak udah nggak ada hiasan aksen chrome atau gimana-gimana, semua polos body color gini. Jadi sliding door railingnya ini kalau Alphard kan ya mencoba mewah gitu dengan disembunyikan di bagian garis tepian sini gitu. Kalau ini enggak, literally ya udah garis begini kelihatan ya udah gitu. Tapi ya at least kedua sisi sudah dilengkapi dengan electric sliding door yang bisa dibuka tutup juga dari tombol di sebelah sini gitu ya. Oke. Pintu depannya semua door handle sudah model grip type dan dia sewarna body kelam semua gitu, apalagi di warna hitam seperti ini. Dan sayangnya memang mobil ini dia belum ada kayak pencet-pencetan di sini gitu atau sensor apa. Jadi dia memang buka tutupnya masih harus pakai kunci, dipencet untuk kunci. Untuk spionnya ya udah lumayan lah, dia udah ada blind spot monitoring. Spionnya juga cekung ala mobil Eropa, ada LED strip di sini. Dan dia pun sudah electric retract dan udah auto retract pas kalian kunci mobilnya gitu. Jadi ya di sini pun udah ada kamera untuk kamera 360 dan semuanya udah ya cukup standar lah. Dan masuk ke bagian kaki-kakinya, disinilah yang kita paling suka dari si V-Class ini secara overall. Kenapa? Karena untuk sebuah van ini merupakan body to wheel ratio yang paling bagus di antara semua MPV yang pernah kalian lihat di Indonesia gitu ya. Alphard, Elgrand rata-rata kan pakai pelek ring 18 inci. Ini sebagai bawaannya dia peleknya sudah AMG style gini ya, palang 5 bintang, dan ini ukurannya ring 19 inci. Jadi besar. Dan kalau kalian lihat proporsinya gitu lagi jalan, peleknya muter, itu cakep banget sih karena peleknya tuh gede. Jadi mobilnya tuh pas, nggak kedodoran gitu. Dia pakai Continental Conti Sport Contact. Iya, Conti Sport loh. Bukan Conti Comfort, entah kenapa gitu ya. Makanya kayak gue bilang handlingnya gitu-gitu pas lagi dibawa di Cipularang tuh enak banget. 245/45 R19 inci. Dan kalau bicara soal safety, tentunya rem semua udah cakram dan teknologi udah lengkap, ABS, EBD, Hill Start Assist gitu-gitu udah lengkap banget. Bahkan ada teknologi yang kita suka, yaitu crosswind stabilization. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya karena itu sangat menarik. Dan di depan sini, ini baru tampangnya yang tanda kutip Mercy banget gitu. Karena kan dari samping, dari belakang ya agak generik, dia tidak terlihat seperti Mercy gimana gitu kan. Tapi dari depan sini ini benar-benar distinctively Mercy. Walaupun memang dia belum Predator face seperti yang baru gitu, dia masih basa desain lama, tapi tetap aja Mercy-nya kelihatan banget gitu ya. Mulai dari grillnya sini yang
dual slats, dan di sini logo Mercy yang gede banget. Logo pun ada dua, satu yang di sini dan satu yang di hood tetap dipertahankan ya. Heritage bagus. Bumpernya juga beda total karena yang tadinya kan lebih kalem gitu kan. Kalau yang ini tuh kayak lebih tajam, ada tarikan chrome di sini yang kalau kalian dikejar ini di tol di belakang, itu tuh kayak dikejar tembok yang sangat ganas gitu. Akan serem sendiri sih kalau ngebut. Nah, dan tentunya di bagian depan sini yang paling distinct banget adalah bagian headlights-nya. Karena lampunya ini ya oke, memang dia belum yang baru-baru seperti LED multi beam gitu-gitu, dia belum. Ini masih LED intelligent light system ya, last generation-nya Mercedes. Tapi nggak apa-apa, ini lampunya cukup terang karena dia sudah pakai 2 buah proyektor LED yang kalau kalian belokin setir tuh dia nengok-nengok sendiri gitu, cukup canggih. Itu pun cepet ya responnya, nengok itu cepet. Dan kalau kalian belok, otomatis corner lamp di sini pun akan langsung nyala nerangin bagian sini gitu. Ini full LED juga, lampu senjal dan DRL di sini strip, khas Mercy banget gitu kan, tapi single strip gitu. Dan lampu sen di atas LED dots di bagian sebelah sini. Dan tentunya secara overall desain dari si Mercedes V-Class ini menurut kita ya mungkin ini lebih cocok untuk para bos-bos yang pengen tampil lebih low profile gitu, yang mentingin space karena mobilnya panjang banget kayak bis gitu. Namun secara tampilan luar lumayan sleeper, lumayan low profile, namun tetap dengan logo yang memastikan bahwa mobil kalian pasti bukain pintu di lobi hotel. Interiornya tampil berkelas khas dengan standar Mercedes-Benz, namun row keduanya terdapat peningkatan yang sangat signifikan karena kini memakai Ottoman Pilot Seat lengkap dengan fitur pijat. Nah, pas kalian buka pintu, memang di sini masih terasa aura kayak mobil kargo Eropanya gitu ya. Karena pas buka pintu tuh, selain pintunya berat, itu tuh pas buka pintu kayak besi geter gitu, dan pas kalian tutup itu pun sama kayak sensasi G-Class. Dan pas naik emang ini kerasa tinggi ya mobilnya, makanya ada footstep tambahan di situ dengan seal plate Mercedes-Benz yang nyala pas malam. Jadi pas naik pun kayak wih mewah gitu. Dan naiknya pun di sini gak ada grab handle, jadi kalian harus naik dengan sendiri gitu. Oke. Nah, tutupin gitu. Jadi seperti itu interior dari si Mercedes V-Class. Kuncinya seperti ini. Jadi ini masih kunci Mercy Last Generation yang mirip kayak flash disk gitu kalau kata orang ya. Ini pun ada logo Mercy dan ada beberapa tombol di sini. Ada tombol untuk lock, unlock, sliding door, dan tentunya untuk power tailgate. Seperti itu aja. Dan dia pun nyoloknya di sebelah kiri, klasik Mercedes. Dan ini pun sudah tip start. Jadi kita dengerin dulu suara mesin 2000 cc turbonya seperti apa. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, untuk urusan dapur pacu si Mercedes V260 ini memang sekilas bermesin M274 yang hanya 2000 cc, tapi dia cukup powerful karena inline 4 turbocharged. Iya, tenaganya 211 horsepower dan torsi 350 Nm yang dimate ke transmisi 7G Tronic berpenggerak roda belakang. Dan 0-100-nya dicatat dalam waktu kurang lebih 9,4 detik. Iya, jadi di bawah 10 detik untuk mobil yang ukurannya seukuran katedral kayak begini. Dan sampai top speednya di 211 km per jam, yang artinya kencang. Oke, masuk untuk membedah bagian interiornya. Pertama-tama dari dashboardnya dulu. Ada bedanya nggak sih dengan yang varian pre-facelift? Yang paling jelas sih perbedaannya adalah ini ya. Jadi sekarang dia air vent-nya itu udah pakai yang turbine style gitu, yang tadinya kan garis-garis yang old school. Sekarang dia jadi lebih inline dengan Mercedes modern. Walaupun memang secara bentuk dashboard overall dia masih serupa, tapi nggak masalah karena ini udah soft touch, real stitching, soft touch juga sampai ke door trimnya gitu-gitu. Jadi semua juga udah bagus. Di sini pun kayunya kayak warna kayak dark wood gitu ya, yang terasa lumayan mewah dengan aksen silver juga di sini, dan ada ambient light di sini kalau malam yang bisa kalian ganti-ganti. Di sini pun glove box sudah soft opening sekali, ada coin slot di sini, ada lampunya juga, jadi cukup oke, ada pen slot di sini, Eropa banget gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ke tengah, ini memang dia belum mengadopsi sistem entertainment Mercedes yang terbaru seperti MBUX gitu. Ini belum yang kayak hey Mercedes, itu belum gitu ya. Ini dia masih pakai Mercedes Command. Jadi memang layarnya agak imut gitu, apalagi ini bezelnya tebal banget gitu kan. Masuk mundur. Nah, di sini pun langsung kelihatan reversing kamera yang tentunya sudah 360 juga, lengkap dengan guidance line yang dynamic ya. Tuh kalau kita puter-puterin dia bisa ikut muter. Oke, ke bawah lagi ada zona climate controlnya. Ini pun climate controlnya ya masih cukup sederhana, tapi dia sudah triple zone gitu. Jadi kanan, kiri, dan belakang itu bisa berbeda semua. Ke bawah lagi di sini ada untuk
masukin slot CD. Iya, karena ini kan old luxury, masih bisa pakai CD. Ada tombol untuk vehicle information gitu, di vehicle setting di sini. Di vehicle setting sini pun ada buat ngatur acoustic lock, auto folding mirror, ada interior lighting, ada buat ambient light. Ambient light sendiri kalian bisa pilih warnanya antara 3. Solar itu warna amber yang klasik Mercedes, kemudian ada yang polar warna biru, agak nggak matching tapi jadi futuristik, dan ada netral warna putih bagi kalian yang ya suka yang nggak warna aneh-aneh gitu, yang paling adem dan kalem gitu ya. Ke bawah lagi di sini control dial untuk Mercedes command promptnya yang sekarang dipakai oleh Aston Martin, tapi oke lah. Jadi abis Mercedes pakai MBUX, ini dioper ke Aston Martin, it's fine. Dan ada tombol untuk power sliding door-nya. Kalau kita pencet di sini, maka dia akan langsung terbuka ya. Seperti itu. Kanan dan kiri di sini ada tombolnya juga gitu. Matiin parking sensor, idling stop, dan ada drive mode. Iya, ini adalah sebuah MPV yang tentunya bukan driver oriented, tapi tetap dikasih drive mode. Jadi ada seperti biasanya Mercedes, ada comfort, itu bagian defaultnya, ada eco yang bikin dia jadi lemot tapi sedikit lebih irit, dan ada sport. Menjadi salah satu fan yang paling fun to drive yang pernah gue cobain. Oke lah, ke belakang lagi. Nah, ini bedanya lagi ya. Kalau yang pre-facelift kan ini nggak ada kayak center console gede gini, karena kan yang pre-facelift kayak ada meja yang bisa digeser-geser gitu kan. Ini nggak ada. Sekarang digantiin kayak gini. Ini ada tempat penyimpanan di sini, ada 2 buah cup holder yang terbuka di sini, dan ada armrest yang tentunya empuk karena sudah kekulitan. Ini sangat enak buat kalian ngumpuin tangan. Kalau enggak, kalian tinggal buka, dan di dalam sini pun ada kulkas. Iya, jadi kulkasnya tuh benar-benar dalam gitu di sini ya. Dan kulkasnya itu bisa nampung botol 500 ml gitu, masih masuk ke situ tanpa masalah. Dan kulkasnya ini tuh bukan kayak kulkas-kulkas kayak Renault Triber yang cuma dialirin AC doang. Ini benar-benar literally kulkas. Jadi kalau kalian dinginin gitu 30 menit gitu, ini bakal bener-bener dingin kayak kulkas di rumah kalian. Jadi minuman yang tadi yang nggak dingin bisa jadi dingin, bahkan minuman yang hangat bisa jadi dingin gitu. Jadi beneran kulkas yang berguna. Joknya tentu sudah full kulit seperti ini, terasa sangat mewah sekali, khas dengan Mercedes-Benz ini, Nappa leather gitu ya. Pengaturan joknya diatur lewat ada tombol-tombol yang di door trim seperti itu. It's silver dan terasa sangat mewah. Jadi di sini ada pengaturan pun, ada sliding, ada reclining, ada height adjuster, 2 arah height adjusternya, dan bahkan sampai headrest pun diaturnya dari tombol yang di sini, lengkap dengan 3 buah memory seat. Nah, setirnya pengaturan juga masih manual, tapi dia sudah sangat ekstensif karena dia bisa tilt dan teleskopiknya sangat jauh. Jadi bisa menuhin bagaimanapun driving position kalian. Setir sendiri sudah full kulit dengan perforated di bagian sampingnya. Dan lagi-lagi yang gue suka, ini sebuah fan tapi dikasih paddle shift. Iya, jadi masukin sport mode, masukin paddle shift gitu. Kalian bisa melahap Cipularang dengan sangat fun sekali. Selain itu di bagian kiri sini ada kontrol untuk MID di tengah sini gitu, dan sebelah kanan ada kontrol untuk Bluetooth teleponi dan voice command yang masih jadul. Sisanya ya seperti Mercedes, jadi tuas persnelingnya itu dia column mounted di sebelah sini gitu ya, yang sering salah pencet. Di sebelah kiri ada tuas buat wiper dan lampuan. Lampunya sendiri bagian kanan sendiri dia sudah auto putaran kompor gitu, tapi sudah cukup oke. Dan ada tombol untuk kayak lane keeping assist di sini, karena memang fiturnya banyak banget di sini ya. Kalau kita bedah satu-satu ini bisa beberapa jam reviewnya. Seperti itu. Dan kalau kita tinjau ke bagian atas, di sini pun ada lampu-lampu LED, kontrol untuk lampu, dan tentunya kontrol untuk panoramik yang besar sekali. Dan dia ada 2 ya, jadi row kedua dan row ketiga tuh dapat masing-masing panoramik gitu, luar biasa. Dan ini pun bisa dibuka untuk yang row keduanya. Jadi kalau para politician pengen pakai mobil ini untuk kampanye, itu masih bisa banget. Kecuali kalau politician gendut, mungkin nggak bisa keluar karena itu nggak terlalu gede bukanya. Oke. Door trim selain pencet-pencetan buat ngatur kursi, di sini juga tentunya untuk bagian armrest sudah Nappa leather, dan ada kayak 3 tingkat penyimpanannya. Jadi satu pertama tuh yang kalian buat naruh kayak grab handle di tangan di situ. Kemudian yang kedua di sebelah speaker di bagian bawah lagi, dan yang ketiga di bagian bawah sana yang lumayan besar, kalian bisa taruh botol 1,5 liter pun nggak masalah. Dan mumpung di door trim, kalian bisa lihat ya, jadi audio mobil ini pun sudah memakai sistem dari Burmester ya. Jadi makanya sampai belakang akustiknya tuh terasa kayak ada di hall mewah gitu. Bukanya pun sama kayak yang di depan, jadi dia kayak jegrek gitu ya, kayak terasa besi yang sangat substansial gitu. Dan ini adalah tempat dimana kalian pengen berada untuk si Mercedes V-Class, karena bos-bos yang beli ini rata-rata pasti duduknya di sini. Dan tentunya dibandingkan yang model pre-facelift yang ini
kursinya tuh 3 sampai kayak di belakang dan bisa diputar-putar jadi meja rapat, ini jauh lebih nyaman gitu. Karena kan ini sudah pakai pilot seat lengkap dengan ottoman gitu ya. Jadi benar-benar bos berasa bos, bukan bos berasa meeting Zoom gitu. Naiknya pun untuk bos nggak kayak di depan, ke bagian grab handle di sini, jadi lebih mudah. Walaupun di bawah ada footstep, kayak bukan footstep, kayak tumpuan yang ada steel plate Mercedes-Benz yang nyala gitu ya. Oke. Dan tentunya untuk tutup pintu, dia bos kan nggak begini-gini gitu kan. Kalau nggak jadi dia melambai gitu. Top pencet di sini, pintu pun langsung tertutup sendiri. Nah, jadi pintu terus terasa duduk di baris kedua dari si Mercedes V-Class tahun 2020. Dan mobil ini benar-benar baris kedua tuh bisa gue bilang super nyaman banget. Pertama-tama yang nyaman adalah, yang bikin nyaman adalah space, alias kayak keluasannya itu. Ini tuh luas banget. Mobilnya kan panjangnya 5,3 meter. Jadi ini posisi mengemudi gue tinggi 170 cm. Dan itu kayak 5, 10, 15, 20 jari ke depan sini gitu. Dan ini pun masih belum mundur. Ini masih lega banget di belakang gitu ya. Headroom, oke, memang karena ada panoramik mungkin kepangkas sedikit, tapi tetap tinggi 10 jari lebih di sini gitu ya. Jadi benar-benar ruangan di sini no problem sama sekali gitu. Dan selain itu kursi sendiri ini dia sudah full kulit perforated gini, dan dia perforatednya bukan hiasan doang ya, karena memang ada fungsinya. Kalau kalian lihat di balik sini ya nggak kelihatan mungkin dari situ gitu ya, ada beberapa tombol yang sangat ekstensif. Pertama-tama tombol untuk ngatur kayak reclining gitu ya, untuk ngatur kayak ottomannya, ini bisa kalian naikin ya, makan waktu tapi ya 12 seconds later. kalau udah begini kan berasa bos banget nih kan gitu. Gini tinggal kita mundurin dikit recline-nya dan naikin sedikit headrest-nya, semua elektrik ya. Dan headrest-nya pun kalian bisa lihat ya, ini cukup spesial karena ini adalah fluffy pillow yang kalian temukan yang sama seperti di Mercedes S-Class. Jadi sangat empuk. Ini setaranya tuh dengan Alphard yang Executive Lounge. Jadi kalau lawannya Alphard biasa, ini justru lebih canggih karena seats-nya di sini udah ada fungsi untuk cool, ya, alias ada pendinginnya di sini 3 level, ada heatednya juga 3 level yang nggak akan pernah dinyalain, dan ada massage. Iya, jadi di sini bisa dipijit gitu ya dengan 3 intensitas juga gitu. Dan massage pun ini bisa dinyalakan bersamaan dengan heated atau cooled-nya. Jadi kalian pengen misalnya dipijit secara hangat, kalian tinggal nyalain heated, dan massage tuh kayak gitu, kurang balsam aja gitu kan. Nikmat banget di belakang sini, tapi nggak mungkin pakai balsam karena ini pasti jadi kotor gitu. Dan untuk entertainment, memang di belakang sini dia tuh additional karena di sini ada mounting point yang bisa kalian beli untuk pasang iPad atau Galaxy Tab kalian. Untuk sunroof seperti yang tadi gue bilang bisa dibuka dan dia sangat besar, jadi kalian bisa memandang bintang bersama dengan kekasih kalian gitu dengan sangat mewah dan ketawa-tawa gitu kan. Dan AC kontrolnya dia memang agak jauh ya, jadi kalian harus kayak kontrol tuh di atas sini. Nah, ini untuk fan speed yang kanan, yang kiri untuk temperature, dan dia ada heater juga somehow. Kalau kalian pengen sauna di sini bisa gitu. Penyimpanan ada seat back pocket model net 2 buah di sini, dan ada open storage plus ada storage lagi di bagian sininya. Ini ada yang menarik, ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Di bagian door trim, wood panel seperti yang gue bilang cukup mewah, sound dari Burmester, dan ada tempat penyimpanan lagi di bagian sini yang buat naruh handphone gitu-gitu bisa. Walaupun memang salah satu hal yang mengurangi kemewahan dari mobil ini adalah kaca tengahnya yang fix, jadi ini nggak bisa dibuka, jadi kalian nggak bisa dada-dada keluar gitu ya. Kalau dada-dada harus dari atas gitu. Untuk akses ke third row-nya emang ada yang sedikit annoying, tapi ntar gue jelasin di bagian annoyingnya. Sekarang kalau kita udah sampai duduk di actual kursinya, nah ini gue sama sekali nggak ada komplain sama sekali. Kenapa? Karena kursi baris kedua ini, bagian kanan, ini udah posisi gue yang tadi gue duduk, jadi super chill, udah rebah banget, dan udah pakai ottoman gitu ya. Jadi ini posisi yang sangat relax dan enak. Di sini, di row 3, gue masih ada legroom 12 jari. Iya, masih 12 jari. Ini lebih lega dari beberapa row kedua MPV gitu ya, luar biasa. Dan ini kursinya sendiri bagian belakang sini ya sama, dia masih napal leather gitu, terasa sangat mewah, dan dia individual seats. Jadi ada 1, 2, dan 3. Untuk unsur kemewahan tetap ada ambient lighting, Burmester pun sampai belakang sini, dan tentunya di belakang sini pun tetap ada wood panel gitu. Selain itu penyimpanan, ada bottle holder di bagian samping sini, kedua sisi ada, dan juga ada 12 volt socket, lagi-lagi kedua sisinya juga ada gitu. Jadi kalian pengen ngecharge bisa.
Selain itu cup holder itu ada di bagian atas ini, dan ini pun removable gitu. Kalian bisa copot. Kalau seandainya kalian merasa ini aneh, nggak estetik di atas ini kayak tambahan gitu kan, kalian bisa simpenin di mana gitu. Jadi armrest full begini aja, jadi kalian wood panel gitu ya. Dan ini adalah power window, tapi power window-nya kayak seperti ini aja. Jadi kayak Kijang kapsul, kayak Kia Carnival yang lama tuh begini-gini gitu ya. Nah, interior space kan sangat lega sekali. Kita udah establish itu ya, jauh lebih lega dibandingkan Alphard sekalipun. Tapi gimana soal bagasinya? Oke, pertama-tama bukanya dia ada tombol elektris di sini, ada tombol di bagian driver ataupun bisa lewat kunci ya. Jadi ada tombol juga di sini. Tinggal ditahan. Dan dia pun sudah power tailgate tentunya. Namun memang ini itu openingnya tuh gede banget, lebih dari 1 meter. Kalau kalian misal pengen buka warung, itu di sini bisa, kalian tinggal tambahin extension dikit, terpal gitu ya. Ini bisa jadi warung gitu. Ini gede banget. Ini dalam keadaan row ketiga paling mundur, paling mentok. Dia di sini masih bisa nampung 2 buah koper medium, koper large 1 masih masuk. Kalau untuk kayak gym bag gitu-gitu masih muat banget di sini banyak gitu ya. Dan memang ini tipenya tuh yang spare tire taruh di kolong, jadi di sini nggak ada intrusif apa-apa, benar flat floor aja. Dan kalau kalian pengen tambahin ruang bagasinya, ini ada latch di sini, kalian bisa ini terus kalian bisa dorong. Walaupun memang ini tuh kayak kursinya tuh berat banget. Ini kalian dorong ini tuh sama beratnya sama kalian dorong Agya gitu ya. Jadi emang kursinya tuh berat banget gitu. Dan kalau kalian udah dorong, ini bisa nambah ruangan menjadi sangat lega sekali. Dan walaupun gua udah dorong di sini, gue lihat ini masih muat untuk ruang di row ketiga gitu. Jadi tergantung space management kalian gitu ya. Kalau efficient, kalian bisa bawa barang cukup banyak dan orang tetap masih bisa lega juga di situ. Tapi kalau kalian butuh space yang lebih banyak lagi mirip van, ini 3 seat di belakang bisa kalian cabut dan kalian taruh di rumah macam Triber gitu ya. Walaupun ide akan sebuah MPV dari Mercedes terdengar sangat asik, namun all in all ini hanyalah Vito yang diglorify, karena itu inilah 3 yang kami temukan di Mercedes-Benz V-Class. Misalnya kalian pengen ngisi bensin dari si V-Class ini, oke, dia kan ada di sini, tapi bukanya gimana coba? Apakah ada tombol di driver side gitu kayak mobil biasa? No. Apakah dipencet kayak contohnya Honda Jazz-nya Alex? No. Jadi cara bukanya gimana? Kalian harus buka pintu passenger side ini ya. Jadi kalian buka ini, udah dibuka baru ini dibuka begini gitu ya. Nah, bensinnya bisa diisi lewat sini. Jadi kalau kalian pengen isi bensin, kalian harus buka pintu. Kuncinya kan gue udah bilang tadi ya. Jadi dia tuh ada 1 tombol buat buka electric sliding door-nya. Nah, kalau di bagian left hand drive yang di luar sana, itu kan sisi passenger itu yang sebelah sini, ya kan? Jadi trotoar tuh di sini, lobby tuh di sini gitu. Tapi di Indonesia kan right hand drive. Jadi kan supir di sini, passenger dan lobby dan trotoar tuh di sebelah sana gitu kan. Sedangkan tombol ini cuma 1, kalau kalian pencet, dia malah ngebuka electric sliding door yang bagian sebelah kanan gitu kan, bukan yang sebelah kiri. Dan nggak ada tombol lain di sini, jadi nggak bisa buka yang sebelah kiri via tombol. Oke, ini kan pilot seat di row kedua, dia slidingnya tuh masih belum elektrik. Jadi pakai tuas yang ada di bagian bawah situ, seperti itu. Dan gue sebenarnya nggak terlalu masalah sih, tapi gini, passenger side kan sebelah sini ya, bukan sebelah sana gitu kan. Dan kalian pasti mikir, oh iya tuas itu juga pasti ada di jok yang ini dong, sebelah sini gitu kan, buat kalian maju mundurin joknya gitu. Tapi yang annoying adalah jok ini dia tuh nggak di mirror sama Mercedes. Jadi jok kanan jok kiri itu sama, alias untuk yang sebelah sini kalau kalian pengen slidingin itu adanya di bagian tengah sini nih. Jadi di sini ya. Jadi kalau seandainya kalian pengen masuk ke belakang dari sisi passenger side, itu kalian harus ngerogoh-rogoh begini untuk majuin joknya. Dan ini nggak enteng gitu, berat. Dan kalau kalian masuk harus ngerogoh-rogoh gini tuh, itu undignified gitu ya kan. Apalagi kalau pakai rok gitu kan. Jadi cara masuknya itu ada 2. Ngerogoh-rogoh tengah lewat passenger side, atau kalian masuk dari driver side tapi dengan resiko ketabrak bajai gitu kan. Itu kan sisi jalan gitu kan. Namun tenang, karena ia nggak hanya sebuah MPV yang super mewah, tapi penuh dengan German engineering yang menarik. Karena itu inilah 3 tersinggung yang kami temukan di Mercedes-Benz V-Class. Gimana kalau kalian ada di parkiran sempit dan kalian pengen masukin barang-barang? Jawabannya adalah V-Class udah punya solusinya. Jadi kacanya dia bisa dibuka secara terpisah gitu. Makanya ini kalau kalian pengen masukin belanjaan, apa, gini, oleh-oleh, habis belanja gitu-gitu, jauh lebih convenient. Cup holdernya ada di sini. Dan ini tuh nggak sembarang cup holder, karena di sini ada pencetannya. Kalau kalian pencet sekali, dia akan nyala biru, artinya dia cooled.
kalau kalian pencet sekali lagi, dia akan nyala merah. Bukan racing, tapi artinya heated. Iya, jadi cup holder ini bisa panas dan bisa dingin juga. Dan nggak cuman kayak R3 ya yang gimmick disembur AC gitu, bukan. Ini tuh ada kayak pelapis besinya gitu di sini, dan besinya itu bisa memanas dan mendingin gitu. Salah satu hal yang membuat mobil ini terasa begitu stabil di kecepatan tinggi adalah adanya sistem yang mereka sebut crosswind stabilization. Ini kan mobilnya kan gede, kayak tembok, flat, dan tinggi gitu kan. Otomatis kalau lewat jalan-jalan yang kayak jembatan atau disusul kontainer gitu, mobil macam Alphard atau ini kan pasti kan kayak kehempas dan dia bakal oleng gitu kan. Tapi mobil ini enggak, karena sistem crosswind stabilization ini dia kayak mainin rem dan traction controlnya dengan kayak secara minute gitu ya, di pelan-pelan kayak di rem satu sisi atau gimana gitu. Pokoknya computerized dan canggih banget, sehingga pas kita bawa itu angin samping sama sekali nggak bikin mobil ini terhempas. Dan tentu saja sebagai rival berat Alphard dari Eropa pasti membawa banyak hal yang bikin penasaran. Karena itu inilah 3 hal curious yang kalian tanyakan mengenai Mercedes-Benz V-Class. Nah untuk guys, kembali lagi ke 3 hal curious di mana kalian bisa bertanya mengenai mobil yang sedang kami review via komen Instagram, dan kita jawab 3 pertanyaan terpilih di video reviewnya. Dan sekarang untuk si V-Class ini kita udah dapat 3 pertanyaan terpilih ya. Yang pertama itu dari Agan, user bernama Feet Above the Wheels, dan dia bertanya, apakah mobil ini nyaman dan muat untuk menampung The We Bear Bear Squad di baris ketiganya? Oke. Ya, jadi seperti yang di request, nih We Bear Bear alias Resanto dari Berkendara, Rockford dari Loch Ness Soto Jangki, dan Muhammad Ipang dari Berkendara. Ini Grace, ini Panda, dan ini Ice Bear. Ini bertiga di belakang masih lumayan loh menurut gua, karena emang mobilnya dari sana lebar dan ini kan individual seats, jadi pantat kita tuh kayak tersupport dengan cukup baik gitu. Menurut kalian gimana? Cukup lega? Lumayan lega walaupun shoulder roomnya agak mepet. Iya, shoulder room karena emang kita lebar-lebar orangnya sih gitu kan. Tapi oke lah buat Bandung enak Hah? ya. Menurut lu? Jalan jauh. Oke. Oke banget ya? Ya, jadi terbukti kan, memang untuk row ketiga dari mobil ini tuh susah dikalahin soal space-nya. Karena bahkan untuk orang-orang yang gedenya tuh kayak kita, yang lebar badan itu kayak RWB gitu, itu masih cukup nyaman untuk duduk di individual seats row ketiganya gitu ya. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua yang datang dari user bernama will.ll.ll, dan dia bertanya, apakah tetap nyaman untuk dipakai buat ngejar meeting yang hampir telat sampai kecepatan 190 km per jam? Nah oke, Mr. William, jadi kan tadi bertanya ya, 190 km per jam untuk ngejar meeting. Bisa banget, ini sang supir lagi nyetir dengan cukup cepat. Bahkan kalau dilihat, lihat sudah mencapai 203 km per jam gitu ya. Jadi di belakang pun masih terasa lumayan nyaman dan aman, dan ya nggak masalah. Dan top speed mobil ini pun ada di 211 km per jam. Dan jangan khawatir kalau kalian naik mobil ini di jalan yang melaju cukup kencang gitu ya, didim dikit orang pun akan minggir karena serem ngeliat mobil ini gitu kan, kencang, gede, kayak dikejar tembok gitu. Jadi ya, iya, no problem at all. 210 km per jam, easy. Ya, jadi gimana William? Udah terbuktikan kalau si V-Class ini itu untuk mencapai 190 km per jam itu cukup effortless. Bahkan top speednya kan di 211 km per jam. Dan kemarin pas kita run, itu kita bisa mencapai 203 km per jam dan masih terasa sangat stabil, sangat nyaman di dalam, nggak kerasa kayak naik gitu, nggak. Nah sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga dan yang terakhir datang dari user bernama dr_dika, dan dia bertanya, Mercedes yang low profile ini bisa dibuat jadi warkop keliling nggak? Lengkap dengan jualan Indomie. Ya, jawabannya bisa banget, karena memang di mobil ini itu ada ini ya. Kalau kalian buka di center console sini, di sini ada kayak colokan 230 volt nih di sini nih. Ini ya kayak bentuknya kayak steker rumah gitu. Dan ini bisa aja, contohnya kalian pengen misalnya masak nasi gitu ya, kalian colok sini gitu. Ini nyala gitu, dicetekin gitu kan. Kalau udah dibuka, nah nasinya sudah matang. Pengen masak mie instan, bisa juga. Kopernya harus induksi tapi ya. Terus kalian perlu bawa yang kayak gini-gini nih. Jadi colokin banyak gitu ya. Misalnya kayak kalian pengen bawa buat nyeduh air, bikin kopi gitu yang elektrik, itu bisa. Dan di sini netnya ini sempurna banget buat nyimpen
Indomie gitu di sini-sini gitu ya. Kemudian di atas grab handle bisa buat gantungin nutrisari atau kacang gopean gitu ya. Jadi secara overall bisa banget buat warkop berjalan. Ride safe and Godspeed. Yaks. Oke. Jadi seperti itu tuh sedikit fun review kita mengenai si Mercedes V260 LWB tahun 2020 atau yang lebih dikenal dengan Mercy V-Class. Iya, jadi mobil ini tuh menurut kita bisa banget menjadi alternatif para bos-bos besar di luar sana yang pengen MPV yang nggak Alphard melulu gitu ya. Alphard melulu bosen gitu kan. Ini tampil lebih eksklusif dengan ruangan yang jauh lebih lega plus driving dynamics-nya yang benar-benar langit dan bumi dibanding para rivalnya gitu. Kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Pak Dennis dari Mercedes-Benz Indonesia yang telah memberikan kita kesempatan untuk ngulasi V260 ini di Laknat Soto Jangki. Mobil ini sendiri untuk price list Juli pada saat kita bikin video ini itu dilepas dengan harga 1.555.000.000, angka cantik, off the road Jakarta gitu. Dan tentunya thank you juga ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian semua suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe YouTube channel kami di Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat_aja yang di sini agar kalian bisa terus ikut partisipasi ketiga hal curious seperti yang ada di video ini juga ke depannya gitu ya. Sekian aja untuk si V-Class yang sangat besar dan megah ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Mm-hmm.